Kemudian pada materi selanjutnya adalah promosi K3. Yang akan kita bahas adalah definisi promosi K3. Safety promotion atau promosi K3 di tempat kerja adalah suatu kegiatan yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja serta meningkatkan produktivitas perusahaan yang kegiatannya berupa pelatihan untuk tenaga kerja, kampanye K3, dan komunikasi yang baik. Kemudian ada beberapa tujuan promosi K3. Yang pertama itu adalah meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Kemudian turunnya angka absensi tenaga kerja, turunnya angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang terakhir membantu peningkatan gaya kerja dan hidup yang sehat. Kemudian ada juga manfaat promosi kesehatan. Yang pertama pada manajemen yaitu meningkatkan dukungan terhadap PKDTK, citra perusahaan positif, meningkatnya moral pekerja, menurunnya PHK, menurunnya angka absensi, meningkatkan produktivitas kerja, dan menurunnya biaya kesehatan atau asuransi. Pada pekerja yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri pekerja, meningkatkan produktivitas kerja pekerja, menurunnya risiko penyakit akibat kerja, menurunnya stres akibat kerja, meningkatkan kepuasan dan semangat kerja, meningkatkan pengetahuan pencegahan penyakit, meningkatkan kesehatan individu, dan yang terakhir meningkatkan kesehatan keluarga. Kemudian hazard atau potensi bahaya. Hazard atau potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya kerusakan, kerugian, atau membahayakan sekitarnya. Kemudian hazard terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah hazard tubuh pekerja atau somatic hazard. Hazard yang berasal dari dalam tubuh pekerja yaitu status kesehatan kerja. Yang kedua ada hazard perilaku kesehatan atau behavior hazard, yaitu hazard yang berkaitan dengan perilaku pekerja. Kemudian yang ketiga ada hazard lingkungan kerja atau environmental hazard, yaitu hazard lingkungan kerja dapat berupa faktor fisik, kimia, dan biologi yang berada di tempat kerja. Bisa berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan apabila kadarnya tinggi melampaui kemampuan tubuh pekerja. Kemudian pada hazard lingkungan kerja atau environmental hazard yaitu terdapat yang pembagian yaitu pertama dari bahaya fisik. Bahaya fisik, jenis-jenis bahaya yang termasuk dalam golongan fisik antara lain bahaya mekanik atau terbentur, terjatuh, tersayat, terpeleset, dan sebagai berikut: bising, getaran atau vibration, suhu ekstrim panas, suhu ekstrim dingin, dan cahaya. Sedangkan bahaya kimia yaitu bahan atau material atau cairan, gas, debu, uap berbahaya, beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, mudah terbakar, menyala, iritan, dan korosif. Kemudian pada bahaya biologi yaitu pekerja bisa terkena penyakit akibat kerja karena berasal dari virus, bakteri, parasit, jamur, dan lainnya seperti hepatitis B dan C, HIV atau AIDS. Kemudian hazard yang keempat yaitu hazard ergonomik, yaitu yang terkait dengan kondisi pekerja yang dilakukan dan peralatan kerja yang digunakan oleh pekerja seperti pengemudi, penjahit, dan lainnya. Yang kelima ada hazard pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Contohnya faktor stres kerja karena beban kerja yang berlebih. Biasanya pembagian pekerjaan tidak proporsional dan adapun budaya kerja sampai larut malam. Kemudian bentuk promosi K3 yaitu pelatihan, komunikasi, kampanye K3. Kemudian ada sarana-sarana PKDTK, yaitu pertama bisa melalui poster, kedua stiker, ketiga rambu K3. Pada rambu K3 ini terbagi atas beberapa warna. Yang pertama dari warna merah untuk tanda bahaya atau larangan stop. Kemudian pada
Rambu yang berwarna kuning untuk tanda waspada, peringatan potensi bahaya. Kemudian pada rambu yang berwarna hijau untuk tanda emergensi, keamanan, tempat penyimpanan, peralatan keselamatan, peralatan P3K, dan lain-lain. Dan pada warna biru itu menunjukkan informasi keselamatan, perhatian, menandai peralatan yang tidak boleh digunakan. Kemudian menggunakan spanduk safety talk, yaitu mengingatkan dan memberitahukan karyawan atau pekerja mengenai potensi bahaya di tempat kerja serta bagaimana mengendalikan bahaya tersebut. Biasanya safety talk ini disampaikan oleh supervisor atau pengawas lapangan dan umumnya dilakukan di pagi hari sebelum memulai pekerjaan. Kemudian ada buku saku K3 berisi tentang potensi bahaya keselamatan, bencana dan kesehatan yang bisa terjadi di setiap tempat kerja. Buku saku juga berisi peraturan-peraturan K3. Buku saku disusun dan diterbitkan oleh panitia pembina K3. Buku ini dibagikan kepada semua pihak yang berkepentingan di area pabrik. Yang ketujuh itu ada leaflet atau booklet, sarana publikasi singkat berbentuk selebaran kertas yang memuat informasi K3 di sebuah perusahaan atau tempat kerja. Yang ke-8 itu ada safety induction, yaitu penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, pengendalian bahaya, APD yang diwajibkan, dan tata cara penyelamatan. Kemudian yang ke-9 ada toolbox meeting, merupakan suatu kegiatan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja dan berbagai jenis pekerjaan yang bisa didiskusikan untuk kemudian dapat diterapkan dan dipraktekkan di lapangan. Kemudian yang terakhir ada razia kedisiplinan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan dan disiplin dan kedisiplinan karyawan terhadap aspek K3. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada materi selanjutnya. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu pada materi pengertian materi konsep higien industri. Yang pertama kita bahas adalah pengertian higien industri. Higien industri adalah ilmu pengetahuan dan seni yang ditujukan untuk mengantisipasi, mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor lingkungan atau tekanan yang terjadi dari tempat kerja yang dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, dan kesejahteraan atau ketidaknyamanan yang signifikan di kalangan pekerja atau masyarakat sekitar. Kemudian ruang lingkup higien industri yaitu pertama antisipasi, kedua pengenalan, ketiga evaluation, dan keempat pengendalian. Kemudian konsep hazard atau bahaya terbagi menjadi dua, yaitu pertama bahaya keselamatan kerja, yang kedua adalah bahaya kesehatan kerja. Kemudian ada bahaya di tempat kerja terbagi menjadi tiga, yaitu pertama bahaya mekanik, bahaya listrik, dan bahaya kimia. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor fisik, yaitu terbagi menjadi kebisingan, pencahayaan, suhu, dan radiasi. Yang kedua itu ada faktor kimia, yaitu menghirup, pencernaan, dan kulit. Yang ketiga ada faktor biologis, yang keempat ada faktor fisiologis, dan yang terakhir ada faktor psikologis. Kemudian saya lanjutkan pada materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu pengertian yaitu konsep epidemiologi K3. Yang pertama kita bahas tentang pengertian epidemiologi K3. Epidemiologi K3 adalah ilmu yang menggabungkan
prinsip-prinsip epidemiologi dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini melibatkan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memahami resiko dan tren yang berkaitan dengan penyakit, cedera, dan kondisi kesehatan lainnya di tempat kerja. Kemudian ada pula tujuan epidemiologi K3, yaitu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui pemahaman dan pengendalian faktor-faktor risiko yang terkait, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dengan mengumpulkan dan menganalisis data terkait kejadian kecelakaan kerja dan penyakit terkait kerja, mengembangkan strategi pencegahan yang efektif berdasarkan bukti ilmiah. Kemudian adapun peran epidemiologi K3. Epidemiologi K3 berperan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola, tren, dan hubungan penyebab akibat antara faktor-faktor resiko tertentu dengan kejadian kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Kemudian ada ruang lingkup epidemiologi K3. Yang pertama itu pada kecelakaan kerja. Epidemiologi K3 menganalisis data terkait kecelakaan kerja, termasuk jenis, frekuensi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, pada penyakit akibat kerja. Epidemiologi K3 mempelajari kejadian penyakit yang disebabkan atau diperburuk oleh faktor-faktor kerja. Yang kemudian ada faktor-faktor resiko. Epidemiologi K3 menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Kemudian ada pengendalian dan pencegahan. Yaitu epidemiologi K3 juga berperan dalam mengembangkan strategi pengendalian dan pencegahan yang efektif untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan. Kemudian ada manfaat dari penerapan konsep epidemiologi K3 dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yaitu pertamanya ada identifikasi dan evaluasi resiko, yang kedua ada pengembangan kebijakan dan pedoman, yang ketiga ada pengendalian paparan lingkungan kerja, yang ketiga itu ada monitoring kesehatan pekerja, dan yang terakhir ada peningkatan kesadaran dan pendidikan. Kemudian yang terakhir ada surveillance epidemiologi. Surveillance K3 adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, pengelolaan, analisis, interpretasi, dan diseminasi data terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut adalah proses tahapan dalam surveillance K3. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi terkait K3 seperti laporan kecelakaan kerja, inspeksi tempat kerja, pengukuran parameter K3, catatan kejadian, dan data terkait lainnya. Data ini dapat dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti laporan harian, pengamatan langsung, survei, atau rekaman sensor. Yang kedua itu ada pengelolaan data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengelolaan data. Hal ini melibatkan penyortiran, klasifikasi, validasi, dan penyimpanan data dalam bentuk yang mudah diakses dan dapat dianalisis. Proses ini melibatkan penggunaan perangkat lunak, database, atau sistem informasi untuk mengorganisir data dengan efisien. Kemudian yang ketiga ada analisis data. Tahap ini melibatkan penerapan metode analisis statistik atau teknik data mining untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan yang relevan dalam data K3. Analisis ini dapat membantu mengungkapkan faktor resiko potensial, mengidentifikasi area yang rentan terhadap kecelakaan atau penyakit kerja, serta mendukung pengambilan keputusan untuk perbaikan K3. Kemudian ada interpretasi data. Setelah data dianalisis, hasilnya harus diinterpretasikan agar dapat memberikan pemahaman
yang bermakna. Interpretasi data melibatkan menghubungkan temuan analisis dengan konteks kegiatan. K3, aturan peraturan dan standar keselamatan kerja yang berlaku. Hal ini membantu mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab akar, dan merumuskan tindakan perbaikan yang efektif. Kemudian yang kelima ada diseminasi. Ini adalah tahap terakhir, ialah diseminasi atau penyebaran informasi hasil surveillance K3 kepada pemangku kepentingan yang relevan. Ini bisa berarti menyusun laporan, presentasi, atau pemberitahuan tertulis lainnya yang berisi temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah perbaikan. Informasi ini juga dapat digunakan untuk melengkapi pelaporan K3, pelatihan pegawai, atau komunikasi internal untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak terkait K3. Kemudian saya lanjutkan pada materi selanjutnya. Baik, pada materi ini tentang psikologi industri. Kita akan membahas pengertian psikologi industri. Psikologi berasal dari dua kata, yaitu psiko dan logos, yang berarti jiwa dan ilmu. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai gejala psikologis dan perilaku manusia. Kemudian tujuan mempelajari psikologi industri yaitu untuk melakukan penelitian dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam perilaku kerja manusia. Yang kedua, untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan perilaku kerja, lingkungan kerja, dan kondisi psikologis dari pekerja. Dari tujuan ini, psikologi dari PIO dapat bertanggung jawab sebagai peneliti sekaligus praktisi ilmu PIO. Adapun manfaat mempelajari psikologi industri yaitu untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam upaya pencapaian tujuannya. Yang kedua, membantu dalam peningkatan kinerja individu, lahirnya perusahaan. Kinerja individu, akhirnya perusahaan juga ikut meningkat. Yang ketiga, berorientasi pada kesejahteraan karyawan yang didapat dari kepuasan mereka saat bekerja. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah kompensasi dan kondisi kepuasan kerja. Yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja. Yang ketiga, dihormati dan diakui, keamanan kerja, tantangan, dan yang terakhir, pertumbuhan karir. Kemudian penyebab atau sumber konflik. Secara garis besar, penyebab konflik dibagi atas 3 penyebab, yaitu yang pertama perbedaan pendirian dan keyakinan, yang kedua perbedaan kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan. Kemudian adapun penyebab stres kerja, yaitu penyebab stres kerja menurut Lutan, faktor-faktor penyebab stres antara lain yaitu yang pertama stresor ekstraorganisasi, yang kedua stresor organisasi, yang ketiga stresor kelompok, dan yang keempat stresor individu. Kemudian ada gejala stres kerja. Adapun beberapa gejala stres kerja yaitu yang pertama gejala psikologis, kecemasan, ketegangan, kebingungan, dan mudah tersinggung. Yang kedua, perasaan frustasi, rasa marah, dan dendam atau kebencian. Yang ketiga, sensitif dan hyperactivity, mendendam perasaan, penarikan diri, depresi, dan depresi. Kemudian yang keempat itu ada komunikasi yang tidak efektif, gejala fisiologis, kebosanan, dan ketidakpuasan kerja. Kemudian ada kelelahan mental dan kehilangan konsentrasi. Kemudian ada sakit kepala, sakit pada punggung, ketegangan otot. Dan yang terakhir, rusaknya fungsi imun tubuh, termasuk resiko tinggi kemungkinan terkena kanker. Adapun dampak positif dan dampak negatif stres kerja. Kemudian ada dampak positif dan negatif stres kerja, yaitu yang pertama ada dampak positif stres kerja yaitu memiliki motivasi kerja yang tinggi, memiliki rangsangan dan tujuan untuk bekerja lebih keras, dan timbulnya inspirasi untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, dan memiliki kebutuhan berprestasi yang lebih kuat,
sehingga tidak mudah untuk menyimpulkan target atau tugas sebagai tantangan atau challenge, bukan sebagai tekanan. Kemudian adapun dampak negatif stres kerja yaitu menurunnya tingkat produktivitas pegawai yang bisa berdampak pada kurangnya keefektivitasan organisasi. Kemudian penurunan tingkat kepuasan kerja dan tingkat kinerja. Kemudian sulit untuk membuat keputusan, kurang konsentrasi, kurang perhatian. Kemudian ada pengelolaan stres kerja. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat antara lain yaitu menyeimbangkan hidup dalam lingkungan sosial dan pekerjaan. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Kemudian lakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Kemudian jagalah kesehatan dengan berolahraga, aktivitas fisik secara teratur. Kemudian tidur cukup, makan bergizi seimbang, menerapkan perilaku hidup sehat dan sehat. Kemudian dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kembangkan hobi dan yang bermanfaat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan, berpikir positif dan tenangkan pikiran dengan relaksasi. Kemudian adapun jenis-jenis perekrutan karyawan. Jenis perekrutan karyawan terbagi menjadi dua yaitu kemudian ada jenis-jenis perekrutan karyawan. Jenis perekrutan karyawan terbagi menjadi dua yaitu rekrutmen internal. Adapun rekrutmen bisa dilakukan dengan 3 cara yaitu yang pertama dengan cara promosi atau naik jabatan, yang kedua rotasi atau perputaran peran, ketiga demosi atau turun jabatan. Adapun rekrutmen eksternal itu ada 5 jenis rekrutmen eksternal yakni job ad, referral, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, rekrutmen agensi. Dan saya lanjutkan pada materi selanjutnya. Baik, pada materi ini saya akan menjelaskan pelayanan kesehatan kerja dan BPJS TK. Yang pertama saya akan membahas pengertian pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja atau health service adalah upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Kemudian tujuan sistem pelayanan kesehatan kerja yaitu memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja. Kemudian memberi pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bagi tenaga kerja. Kemudian adapun tugas pokok pelayanan kesehatan, yang pertama pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja berkala dan khusus, pembinaan dan pengawasan atau penyesuaian pekerjaan dan tenaga kerja, kemudian pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja, kemudian pembinaan dan pengawasan terhadap perlengkapan sanitasi, kemudian pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan kerja, kemudian pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja, kemudian P3K, kemudian pendidikan untuk tenaga kerja dan latihan penugasan P3K, kemudian memberi nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, alat pelindung diri, gizi, penyelenggaraan makanan di tempat kerja, kemudian
membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kemudian kombinasi dan pengawasan tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu terhadap kesehatan, kemudian memberi laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus. Kemudian pengertian BPJS tenaga kerja, BPJS pengertian BPJS tenaga kerja. BPJS tenaga kerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari resiko sosial ekonomi tertentu. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal, melainkan juga untuk pekerja non-formal. Kemudian sejarah BPJS ketenagakerjaan, penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya. Pengembangan program jaminan sosial berdasarkan Funded Social Security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal pada tahun 1947, pada tahun 1977, pada tahun 1992, pada tahun 2004, pada tahun 2011, dan pada tahun 2015. Kemudian adapun manfaat BPJS ketenagakerjaan, yaitu manfaatnya perlindungan dari program BPJS ketenagakerjaan tersebut dapat memberikan rasa aman pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Resiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa dan di mana saja dan terhadap siapa saja. Resiko sosial yaitu seperti kecelakaan dan kematian, sehingga satu alat pengaman upaya apabila terjadi resiko, karena resiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Resiko sosial ekonomi itu seperti kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada satu alat pengaman supaya apabila terjadi resiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis. Cakupan program perlindungan ini adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Kemudian ada perhitungan BPJS ketenagakerjaan. Yang pertama ada jaminan hari tua. Besar iuran dari jaminan hari tua adalah 5,7% dari upah. Perhitungan BPJS ketenagakerjaan tahun 2023 untuk program jaminan hari tua dibagi antara perusahaan dan pekerja. Pekerja membayar 2%, sedangkan perusahaan membayar 3,7%. Kemudian yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Tiap pekerjaan pasti memiliki resiko kecelakaan kerja yang berbeda-beda. Besar iuran untuk tiap resiko pun berbeda-beda. Berikut tingkat resiko dan besaran persen upah iuran JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Yang pertama itu sangat rendah, 0,24%, rendah 0,54%, sedang 0,89%, tinggi 1,27%, dan sangat tinggi itu 1,74%. Tingkat resiko ini harus dievaluasi untuk tiap pekerja selama minimal 2 tahun sekali. Iuran jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada jaminan kematian, yaitu JKM. Uang tunai akan diberikan kepada ahli waris peserta apabila meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Uang yang diberikan adalah sebesar 12 juta santunan berkala, 20 juta santunan kematian. Khusus peserta dengan masa iuran minimal 3 tahun, maksimal 174 juta beasiswa untuk 2 anak dari ketenagakerjaan hingga kuliah.
Iuran jaminan kematian seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Biaya iuran per bulannya adalah 0,3% dari upah sebulan. Kemudian yang keempat ada jaminan pensiun atau JP. Jadi besar iuran dari JP adalah 3% dari upah peserta jaminan pensiun. Pembayaran pun dibagi menjadi 2% dibayar oleh perusahaan, sedangkan 1% dibayar oleh karyawan. Namun apabila upah peserta lebih besar dari 8.754.600, upah tetap dianggap 8.754.600 alias sisanya tidak dihitung. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pada materi berikutnya. Baik, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen K3. Akan kita bahas pertama itu adalah definisi SKM K3 atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK3 ialah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kemudian, adapun tujuan penerapan SMK3 yaitu pertama meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja atau buruh atau serikat pekerja, serikat buruh, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Kemudian adapun konsep dasar dan prinsip K3 yaitu pertama adalah komitmen dan kebijakan. Organisasi harus membuat sebuah kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan memastikan komitmennya dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua adalah planning. Organisasi merumuskan sebuah perencanaan atau sasaran dan program untuk mendukung kebijakan K3-nya. Yang ketiga adalah implementation. Untuk implementasi yang efektif, organisasi melakukan pengembangan kemampuan dan mendukung segala kebutuhan mekanismenya untuk mencapai kebijakan K3 dan sasaran dan program K3 organisasi. Kemudian yang keempat ada checking, yaitu organisasi akan selalu melakukan pengecekan, memonitor, dan mengevaluasi kinerja K3 organisasi. Kemudian yang kelima ada review dan continual improvement, yaitu organisasi melakukan peninjauan dan melakukan peningkatan yang berkelanjutan terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerjanya. Adapun manfaat penerapan SMK3 yaitu melindungi pekerja, kemudian patuh terhadap peraturan dan undang-undang, yang ketiga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir membuat sistem manajemen yang efektif. Kemudian, penerapan SMK3 di perusahaan. Yang pertama, menetapkan kebijakan K3. Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 meliputi identifikasi, potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko. Kemudian memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus dan memperhatikan masukan dari pekerja, buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian yang kedua, perencanaan K3 yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3. Hasil penelaahan awal, identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan lainnya, dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan rencana K3. Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, sarana dan prasarana. Kemudian sumber daya manusia harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja atau operasi atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Kemudian prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari organisasi, unit yang bertanggung jawab di bidang K3,
anggaran yang memadai, sedur operasi, kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian dan instruksi kerja. Kemudian yang keempat ada pemantauan dan evaluasi kinerja K3, yaitu melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Kemudian dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain. Adapun tahap persiapan SMK 3 yaitu komitmen manajemen puncak, menentukan ruang lingkup, menetapkan cara penerapan, membentuk kelompok penerapan, menetapkan sumber daya yang diperlukan. Kemudian adapun tahap pengembangan penerapan SMK 3 yang pertama adalah menyatakan komitmen, menetapkan cara penerapan, membentuk kelompok kerja penerapan, menetapkan sumber daya yang diperlukan, kegiatan penyuluhan, peninjauan sistem, penyusunan jadwal kegiatan, pengembangan sistem manajemen K3, penerapan sistem, dan yang terakhir adalah proses sertifikasi. Kemudian audit SMK 3. Audit SMK 3 itu adalah pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen. Yang pertama itu adalah pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, kemudian pengendalian perencanaan dan peninjauan kontrak, kemudian pengendalian dokumen, pembelian dan pengendalian produk, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, kemudian standar pemantauan, kemudian pelaporan dan perbaikan kekurangan, kemudian standar pemantauan, kemudian pelaporan dan perbaikan kekurangan, kemudian pengelolaan material dan perpindahannya, kemudian pengumpulan dan penggunaan data, kemudian pemeriksaan SMK 3, dan yang terakhir pengembangan keterampilan dan kemampuan. Baik, itulah beberapa materi yang ada dalam mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Mungkin itu saja penjelasan saya dari materi-materi dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.